Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldanti Cahyani Putri, NPM 231506146 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang topologi jaringan. Learning objektif yang akan kita bahas di sini yaitu apa itu topologi jaringan, macam-macam topologi jaringan, dan contoh implementasi arsitektur jaringan pada organisasi. Pertama di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai deskripsi tentang topologi jaringan. Topologi adalah pengaturan fisik atau logis yang menghubungkan node dalam suatu jaringan. Topologi juga dapat diartikan sebagai abstraksi geometri yang tidak bergantung pada ukuran, bentuk, atau lokasi. Ada banyak macam topologi jaringan yang bisa didapat. Sebut saja seperti topologi mesh, ring, bus, star, dan tree. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada topologi fisik, mengacu pada bagaimana perangkat secara fisik terhubung dalam jaringan. Yang kedua ada topologi logis, mengacu pada bagaimana data mengalir dalam jaringan, terlepas dari bagaimana perangkat dihubungkan secara fisik. Di sini ada macam-macam topologi. Yang pertama ada topologi bus, yaitu menggunakan satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringannya. Memiliki kelebihan yang pertama ada biaya pemasangan rendah karena menggunakan sedikit kabel. Yang kedua ada mudah dikembangkan dengan menambahkan perangkat baru. Dan memiliki kekurangannya yaitu yang pertama ada jika kabel utama rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang kedua, ada performa menurun jika banyak perangkat yang terhubung karena terjadi tabrakan data. Yang kedua, ada topologi star, di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, hub atau switch. Memiliki kelebihan yaitu jika satu perangkat rusak, jaringan lainnya tidak terganggu. Yang kedua, ada performa jaringan lebih baik dibandingkan topologi bus karena data dikontrol oleh perangkat pusat. Dan memiliki kekurangannya yaitu jika perangkat pusat rusak, seluruh jaringan akan down. Kedua, membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan topologi bus. Macam-macam topologi lainnya yaitu ada topologi ring, di mana semua perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran, di mana data mengalir searah atau dua arah. Memiliki kelebihan yang pertama, tidak terjadi tabrakan data karena hanya satu perangkat yang bisa mengirim data pada satu waktu. Yang kedua, ada performa cukup stabil dalam jaringan kecil hingga menengah. Memiliki kekurangan yaitu yang pertama ada jika satu perangkat atau koneksi gagal, seluruh jaringan bisa terganggu. Yang kedua, ada sulit untuk menambahkan atau menghapus perangkat tanpa mengganggu jaringan. Dan yang terakhir ada topologi mesh, di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan beberapa atau semua perangkat lain dalam jaringan. Memiliki kelebihan yaitu yang pertama ada sangat handal karena jika satu jalur gagal, masih ada jalur lain yang bisa digunakan. Yang kedua, ada keamanan lebih baik karena data bisa dikirim melalui beberapa rute. Memiliki kekurangannya juga, yaitu yang pertama ada biaya pemasangan tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan perangkat. Yang kedua ada konfigurasi dan pemeliharaan lebih kompleks. Setiap topologi itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang cocok untuk kebutuhan tertentu. Yang selanjutnya ada contoh implementasi arsitektur jaringan pada Google. Di mana pada gambar ini menunjukkan arsitektur jaringan yang digunakan dalam Google Cloud untuk menghubungkan berbagai jaringan pelanggan dengan jaringan cloud menggunakan Network Connectivity Center Hub. Berikut adalah deskripsinya, yaitu yang pertama ada Network Connectivity Center Hub, yaitu bertindak sebagai pusat konektivitas yang menghubungkan beberapa jaringan pelanggan melalui konsep spoke.
Diagram menunjukkan dua spoke pertama dan spoke kedua, yang mempresentasikan jalur komunikasi antara jaringan pelanggan dan Google Cloud. Yang kedua ada VPC network, yaitu jaringan virtual private cloud atau VPC yang digunakan untuk menghubungkan berbagai sumber daya dalam Google Cloud. Di dalamnya terdapat router appliance dan cloud router untuk mengelola lalu lintas data. Yang ketiga ada customer networks, jaringan pelanggan, yaitu terdapat dua jaringan pelanggan di sisi kiri dan kanan gambar masing-masing dihubungkan menggunakan CPE atau Customer Premise Equipment. Yang kedua, ada CPE bertindak sebagai perangkat jaringan yang menghubungkan infrastruktur lokal pelanggan dengan cloud. Komponen jaringannya yaitu ada router appliance, di mana bertugas menangani lalu lintas data dan berfungsi sebagai perantara antara jaringan pelanggan dan cloud router. Yang kedua ada cloud router, mengelola routing dinamis antara jaringan pelanggan dan VPC Google Cloud. Yang kedua ada garis putus-putus di mana mewakili koneksi logis antara cloud router dan jaringan pelanggan. Dan yang terakhir ada garis solid yang menunjukkan jalur data yang sebenarnya digunakan untuk pertukaran informasi. Secara keseluruhan, arsitektur ini mencerminkan solusi Google Cloud dalam mengintegrasikan jaringan pelanggan dengan jaringan cloud menggunakan pendekatan berbasis hub and spoke, di mana Networks Connectivity Center Hub berfungsi sebagai pusat kendali utama untuk manajemen konektivitas yang lebih efisien dan fleksibel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai topologi jaringan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.